Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah, lancar rezeki dan juga usaha kegiatan positifnya. Kali ini gue ingin membahas situasi di Manchester United di mana lini belakang ini disebutkan menjadi prioritas di bursa transfer musim panas. Make sense, sangat masuk akal. Manchester United kehilangan salah satu punggawanya, salah satu fondasi di lini belakang, yaitu adalah Rafael Varane. Sehingga Manchester United harus mencari gantinya. Di samping juga bagaimana performa dari lini belakang musim lalu yang compang-camping. Memang sebagian besar karena badai tsunami cedera yang melanda Manchester United, utamanya lini belakang dan khususnya center back. Ada sekitar 13 atau 15 kombinasi di lini belakang, dan ini dinilai tidak atau jauh dari situasi yang optimal untuk bisa mendapatkan lini belakang yang solid. Nah, Manchester United sebenarnya sudah memulai untuk mencari, bahkan sudah melakukan penawaran ya kepada Jared Brandtwaite. Hanya saja memang terkendala valuasi, di mana Everton meminta angka yang tinggi sekali. Manchester United mencoba untuk menawar angka tersebut ya, 70 juta menurut gue juga terlalu tinggi. Mungkin yang diincar 40 sampai 50 juta. Nah, Manchester United tapi juga sudah bersiap nih kalau seandainya memang Everton terlalu kaku, tidak fleksibel, tidak mau menurunkan angkanya. Manchester United sudah bersiap untuk pindah ke opsi lainnya. Leny Yoro, pemain dari Lille, ini sempat masuk dalam daftar buruan. Hanya saja pemain 18 tahun yang juga didekati oleh dan diminati oleh banyak klub besar. Liverpool kabarnya juga mengamati Leny Yoro, tapi sang pemain memilih Real Madrid dan tinggal menunggu langkah selanjutnya dari Real Madrid. Sehingga klub-klub lain ini nampaknya sedang tiarap dulu ya, menunggu situasi dengan Real Madrid. Manchester United bagaimana? Ada nama lainnya selain Leny Yoro, selain Jared Brandtwaite, Matthijs de Ligt ini juga dihubungkan, disebutkan menjadi salah satu opsi di center back sebelah kanan. Nah, di video kali ini gue ingin membahas terkait dengan Matthijs de Ligt. Ada banyak pendapat ya terkait dengan pemain ini. Ada yang oke, ada yang mengatakan jangan dia. Matthijs de Ligt 24 tahun, valuasinya saat ini ada di 63 juta euro. Luar biasa dari tahun 2016-2017 di mana dia debut di Ajax. Setelahnya dia bahkan menjadi kapten dengan usia yang masih sangat muda, sekitar 19 tahun, 18 tahun, tapi sudah bisa mengemban tugas sebagai kapten tim raksasa besar Liga Belanda dan juga Eropa, Ajax Amsterdam. Fenomenal tentu saja membawa Ajax di Eropa sampai dengan semifinal Champions League sebelum akhirnya dia pindah ke Juventus. Sebelum pindah ke Juventus sempat dikaitkan juga dengan Manchester United, dan saat ini di 2 musim terakhir Matthijs de Ligt ini bermain di Bayern München. Transfer pun juga cukup tinggi ya, dari Ajax ke Juventus 85 juta, dari Juventus ke Bayern München 67 juta euro, dan valuasi saat ini menurut gue masih stabil di angka 63 juta euro. Nah, Matthijs de Ligt kalau dilihat dari heatmaps ketika bermain di Bayern München, bermain memang di center back atau di daerah ya center back sebelah kanan, dengan juga cukup aktif melakukan overlap ya sampai dengan lini tengah. Ketika bermain di Serie A bersama dengan Juventus, posisinya lebih merata ya, di center back, lebih ke tengah dan juga lebih ke belakang. Sementara ketika dia masih bermain di Eredivisie, dia bermain lebih ke kanan dengan juga beberapa kali melakukan overlap ke lini tengah, bahkan juga cukup aktif tuh berada di kotak penalti lawan. Yang menarik bagaimana ketika di Ajax, Matthijs de Ligt ini bekerja bersama dengan pelatih Manchester United saat ini, Erik ten Hag. Yang sering diragukan oleh fans adalah catatan cedera dari Matthijs de Ligt. Gua berusaha untuk mencari daftar cedera yang pernah dialami oleh Matthijs de Ligt ya. Ketika dia bermain di Ajax sangat minimal. Mulai banyak cedera itu ketika dia pindah ke Juventus. Dan yang paling menonjol di musim 2021 adalah
cedera shoulder ya. Itu 100 hari lebih dia tidak bisa bermain di 17 pertandingan. Dan ketika bermain di Bayern Munchen juga sempat absen selama 42 hari karena ada permasalahan di ligamen lutut. Dan dia harus absen 9 pertandingan. Kalau gue lihat dari daftar absen yang terjadi selama 2 musim membela Bayern Munchen, rata-rata ya semingguan ya, ketika dia mengalami cedera harus absennya 1-2 pertandingan dia tidak bisa bermain. Tapi yang terbanyak musim lalu, di mana secara total ada 18 pertandingan Matthijs de Ligt ini absen karena cedera. Nah, ini merupakan hal yang harus diperhatikan ya, karena musim lalu Manchester United banjir cedera, dan karena banjir cedera tersebut maka mengalami kesulitan di lini belakang. Tapi kalau gue bandingkan misalnya Matthijs de Ligt dengan Rafael Varane, gue ambil dari Squawka, ternyata musim lalu menit bermainnya lebih banyak daripada Rafael Varane. Ada beberapa atribut dia lebih baik daripada Rafael Varane ya. Yang menonjol adalah bagaimana passing. Dia lebih akurat, terutama di umpan panjang, umpan-umpan direct, dan juga lebih banyak melakukan umpan progresif atau umpan ke depan. Hal yang penting yang menurut gue menjadi poin yang unggul ya dari Lisandro Martinez, progressive passing. Sementara dari sisi defending misalnya aerial duel ataupun ground duel, ya ada hal yang lebih baik Rafael Varane, tapi secara keseluruhan dari interception misalnya ini Matthijs de Ligt juga lebih bagus. Jadi menurut gua ya 50-50 untuk atribut bertahan dari Matthijs de Ligt jika gua bandingkan dengan Rafael Varane. Dan dari grafik ini memang terlihat bagaimana Rafael Varane lebih unggul di aksi-aksi bertahan, sementara Matthijs de Ligt lebih unggul dari build up, passing, dan juga akurasi dari progressive passing ya, forward passing. Ini hal yang menarik. Sekali lagi bagaimana membandingkan antara dua pemain ini. Dan musim lalu kalau gue ambil dari WhoScored, rating lebih tinggi sedikit Matthijs de Ligt. Dan beberapa atribut juga, terutama ya sekali lagi ya atribut-atribut build up ini lebih bagus Matthijs de Ligt. Tapi kalau atribut bertahan ya Rafael Varane lebih unggul, walaupun skornya ini juga tidak terlalu signifikan tingginya ya. Oke, dari hal tersebut cocok nggak nih, bagus nggak nih Matthijs de Ligt di Manchester United? Faktor yang negatif yang meragukan adalah cedera. Kalau Manchester United bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan perhatian dan juga support terkait masalah cedera, terkait masalah fisik, conditioning, ini bisa sedikit diabaikan. Tapi masalahnya musim lalu Manchester United justru sebaliknya nih, mengalami permasalahan besar di sektor fisik, di sektor cedera. Harapan gue dengan datangnya Ineos, hal ini bisa diperbaiki. Diperbaiki dengan cara apa? Well, memperbaiki dengan mungkin mengganti staff orangnya ya, manusianya, itu bisa jadi salah satu solusi. Atau menambah fasilitasnya, memperbaiki proses kinerja, SOP, struktur, cara bekerja staf medis, itu juga bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa diperbaiki, tidak hanya mengganti-ganti orangnya saja. Karena menurut gue staf medis ketika mereka bekerja di sebuah klub besar, dan ya staf medis tentunya punya background dan juga punya kurikulum vitae, mereka punya pengalaman, mereka punya kapasitas. Menurut gue harusnya demikian ya ketika mereka bekerja di klub sebesar Manchester United. Jadi mungkin ada hal-hal lain, ada komponen-komponen lain yang juga harus diperbaiki.
Itu dari sisi fisik, keraguan besar dari Matthijs de Ligt. Namun dari sisi lainnya gue melihat bagaimana build up, progressive passing, bagaimana kemampuan defending, bagaimana karakter juga. Matthijs de Ligt ini memiliki kemampuan yang bagus. Ditambah dia sudah pernah bekerja dengan Erik ten Hag. Artinya secara karakter, secara psikis, secara mental, Erik ten Hag paham sang pemain pun juga paham Erik ten Hag. Ini penting. Karena sering sekali fans ini hanya melihat dari unsur teknis saja, dari cuplikan-cuplikan YouTube, dari cuplikan-cuplikan video lainnya, lalu disimpulkan oke, ini bagus atau tidak. Atau mungkin dari pengalaman bermain game, ya kan. Dan menurut gue dari buku yang gue baca, misalnya bukunya Sir Alex Ferguson, bagaimana Sir Alex Ferguson ini merekrut pemain, dan rekrutmen itu merupakan unsur penting di kemajuan klub, ya, permainan dan juga hasil. Unsur karakternya juga penting. Bagaimana pemain ini karakternya seperti apa ketika under pressure, ketika dalam periode sulit. Bagaimana kehidupan di luar lapangan, keluarganya seperti apa, pasangannya seperti apa, hal-hal yang biasa dilakukan seperti apa, kebiasaannya seperti apa, disiplinnya seperti apa. Menurut gue ini juga hal yang tidak kalah penting dari cuplikan-cuplikan video ataupun juga karakter-karakter game yang dimainkan. Dari situ gue simpulkan Matthijs de Ligt oke, tapi sisi fisiknya meragukan. Artinya valuasi ini harus diturunkan. Tadi disebutkan 60 juta, menurut gua 40 maksimal 50 juta untuk salah satu talenta dari Belanda ini supaya bisa didatangkan di Manchester United. Sekali lagi, gua sebutkan di awal, Manchester United butuh center back sebelah kanan. Situasinya tidak mudah. Jean-Claire Todibo sedang ada masalah dengan peraturan UEFA. Gareth Braithwaite dengan masalah harga, Leny Yoro memilih klub lain, tidak banyak pilihannya. Ada nama-nama lain mungkin belum masuk radar dari Manchester United dan mungkin dianalisa memang tidak cocok ya. Sehingga gue pikir dari nama-nama tersebut ya Matthijs de Ligt bisa dijadikan salah satu opsi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.